Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di quick update sesi New York untuk Bitcoin. Jadi saat ini kita ngelihat Bitcoin breakdown dari struktur yang tadi kita sempat bahas di update Zilliqa siang tadi teman-teman. Nah untuk posisi Bitcoin sekarang arahnya sepertinya akan ke arah mana nih? Ini akan jadi pertanyaan banyak orang. Tapi sebetulnya karena ini weekend, biasanya sih walaupun terjadi breakdown atau breakout itu tidak diiringi dengan volume yang cukup signifikan, which means kecenderungan yang mendorong pergerakan harga adalah aktivitas retail yang masih aktif berdagang di hari Sabtu dan Minggu teman-teman. Seperti yang kita ketahui, financial institutions harusnya memasuki fase liburnya karena ini sudah bisa dibilang sebagai long weekend ya. Ada Good Friday, kemudian Sabtu dan Minggu, kemudian baru reopen lagi nanti Senin. Berarti untuk Senin malam teman-teman di sesi New York baru market akan sebetulnya mungkin akan sangat fluktuatif ya kita bicara teman-teman di sini. Nah, selain Bitcoin update, saya pengen kasih tahu ke beberapa teman juga ada beberapa hal yang kita temukan. Kebetulan ini adalah sharing dari member yang ada di SAG juga. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. But before kita masuk ke dalam pembahasannya, saya pengen ingatkan dulu ke teman-teman bahwa sekali lagi tujuan saya berkonten di YouTube channel ini adalah untuk mengedukasi teman-teman. Mungkin untuk berbagi ilmu dari apa yang saya sudah pelajari selama ini. Jadi tidak ada tujuan untuk menggurui teman-teman dan tidak ada tujuan juga untuk menjadi atau menampilkan yang terbaik atau bisa dibilang berkata bahwa saya adalah trader terbaik teman-teman di industri ini. Tentu saja kita semua punya istilahnya pertimbangan masing-masing di dalam melakukan transaksi dan juga analisa. So teman-teman be wise dalam memanfaatkan konten yang ada pada video ini. Alright, let's go teman-teman, kita masuk ke dalam first discussion kita. Jadi ini ada info atau update dari teman-teman di SAG ya. Di sini mengatakan bahwa Nasdaq adalah ya. Intinya ini beritanya tentang spot crypto ETF ini menjadi permintaan by majority of financial advisors finds new Nasdaq survey ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bacaannya ya. Advisors most likely to consider using an index fund when deciding how to allocate to crypto over coming year. 86% of advisors who are already investing in crypto plan to increase allocations within 12 months. Jadi mereka mengconsider untuk menambahkan Bitcoin atau cryptocurrency di dalam portofolio mereka. Dan ini teman-teman berdasarkan informasi atau data di Globe Newswire ya teman-teman. 11 April 2022. Jadi memang newsnya juga masih fresh, ya baru semingguan lah ya. According to a new Nasdaq survey of 500 financial advisors, 500 loh teman-teman, who are currently or considering allocating to crypto, 72% atau 72% dari advisor ini itu kecenderungannya adalah menginvestasikan aset klien mereka di cryptocurrency, dan tentu saja jika ETF produk itu ditawarkan di Amerika Serikat. Nah, yang menarik adalah dari sebagian besar advisor yang udah invest di crypto, 86% justru cenderung menambahkan alokasi asetnya di cryptocurrency dalam atau the next 12 months ya. Dan sementara di sini hanya ada 0% berdasarkan survei dari 500 advisor itu yang berencana untuk mengurangi portofolio mereka di Bitcoin teman-teman ya. Ini something yang menurut saya cukup menarik, something yang kita perlu consider ya. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang punya pendidikan dan edukasi di financial market, which means kalau mereka aja melakukan akumulasi, why don't we? Istilahnya kan begitu teman-teman ya. Nah di sini saya pengen sedikit informasiin ke teman-teman soal pembahasan yang terakhir di sini ya. Ini tujuan saya balik lagi adalah untuk mengedukasi ke teman-teman semua, mungkin untuk berbagi apa yang menjadi pendapat saya teman-teman. Balik lagi saya di sini bukan mendukung pemerintahan atau saya membela pemerintahan, tapi kita memang di sini membuka mata terhadap apa yang terjadi dalam keadaan global, sehingga kalaupun itu terjadi dan mempengaruhi kita di Indonesia, kita juga bisa perlu mempersiapkan diri teman-teman. Dan tentu saja di sini juga ada pembahasan ya terkait dengan Alex Mashinsky yang menginformasikan ke publik bahwa dia menjual stok dia dan mulai melakukan akumulasi kembali terhadap cryptocurrency atau Bitcoin terutama. Tentu saja karena Bitcoin di sini adalah decentralized finance.
dan tidak diatur oleh pemerintah, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa consideration yang kita lihat. Tentu saja ini untuk jangka panjang, kita menilai bahwa Bitcoin penggunaannya mungkin untuk 2-3 tahun mendatang itu masih akan lebih besar, teman-teman, dari segi utilitiesnya. Dan selain itu, saya pengen update juga, teman-teman, based on Bitcoin futures and options combined at Chicago Mercantile Exchange, ini data menunjukkan long position itu sudah mulai menurun, teman-teman. Meanwhile, short position mulai meningkat. Nah, bagi sebagian orang percaya ada yang namanya istilah short squeeze, teman-teman. Which means kalau misalkan posisinya lebih banyak long, mungkin kita bakal ngelihat Bitcoin rasa-rasanya akan dibanting dulu, teman-teman. Tapi hopefully kita berbicara dibanting nggak terlalu parah dan nggak terlalu signifikan ya. Nah, sedikit teman-teman sharing. Hari ini tepatnya 11 jam yang lalu, waktu saya rilis video di Zilliqa, saya juga sekaligus membahas quick update pada Bitcoin. Dan ini sudah sempat saya share juga di grup Telegram. Salah satu yang saya pengen remind lagi, teman-teman, adalah posisi kita ngelihat di sini ada kemungkinan kita masuk ke fase dead cat bounce dan juga diiringi dengan potential head and shoulders pattern. Dan tentu saja sebenarnya head and shoulders di bagian bawah downtrend itu nggak terlalu powerful, tapi teman-teman bukan berarti tidak bisa terjadi, karena ada kemungkinan head and shoulders pattern itu juga sebagai continuation pattern, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, teman-teman, head and shoulders as continuation pattern itu juga bisa terjadi, teman-teman, which means posisinya itu seperti yang kita lihat saat ini. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman, posisinya sekarang kita terbreakdown daripada trendline yang terakhir kita discuss. Tentu saja di sini ada alternatif skenario yang saya tampilkan juga di sini, dan seperti yang kita lihat sama-sama, teman-teman, alternatif skenario tersebut ngelit kita ke potential symmetrical triangle pattern. Ini adalah something yang perlu kita perhatikan juga, karena berhubungan dengan potential next movement-nya untuk si Bitcoin. Untuk time frame daily, kemarin kita sempat bahas ya tentang kondisi si full moon ini bisa mempengaruhi pergerakan market cryptocurrency. Dan kalau misalkan demikian, ini sebenarnya kita baru aja masuk ke hari pertamanya. Biasanya teman-teman posisinya itu nggak kayak gini ya. Jadi misalkan dia new moon, sepanjang new moon dia turun, sepanjang full moon dia naik. Istilahnya seperti itu, teman-teman. Jadi bukan yang namanya hari ini full moon habis itu langsung dia menguat signifikan. Enggak ya, situasinya tidak seperti itu. Nah, balik lagi ke technical analysisnya sendiri, kita ngelihat di sini sebenarnya kita mulai ketahan pada trendline di bagian bawah, dan ini adalah percobaan ke-6 kita, teman-teman, atau ke-5 atau ya 6 ya, masing-masing punya perspektifnya ya. Intinya, teman-teman, di sini kalau kita ngelihat market sendiri sudah mulai terlihat sideways dan berpotensi membentuk si symmetrical triangle pattern pada time frame yang lebih kecil. Inilah kenapa saya akhirnya memutuskan menjadikan situasi atau skenario symmetrical triangle pattern ini sebagai alternatifnya kita. Jadi walaupun kita ngelihat di sini dia posisinya breakdown dari si head and shoulders, tetap kita nggak bisa langsung confident ngelihat market bakal turun signifikan dan parah kayak begini, teman-teman ya. Ada kemungkinan kita bakal turun dulu and then mungkin sedikit rebound, kemudian mungkin ya melanjutkan penurunan kembali. Nah, seperti yang kita lihat, teman-teman, di sini dari segi volume sendiri sebenarnya compare dengan sebelum-sebelumnya, teman-teman, ini cenderung descending, yang artinya semakin ke sini posisinya yang ngendam itu volumenya semakin kecil, teman-teman. Dalam artian mungkin power dari sellersnya nggak sesignifikan yang pertama waktu terjadi dump di sini, teman-teman ya. Itu adalah pertimbangan kita yang lain, teman-teman. Jadi kalau misalkan seandainya ini secara sementara saja, teman-teman, kita bisa menilai bahwa Bitcoin turunnya hanya untuk testing di trendline ini before akhirnya kita meneruskan skenario kita di full moon dan akhirnya kembali ter-rebound, teman-teman. Maka kita perlu banget saat ini memperhatikan si symmetrical triangle pattern ini. Yang perlu diperhatikan paling pertama adalah apakah kita akan ter-breakdown dari potential trendline di bagian bawah ini ya. Jadi kalau misalnya kita ter-breakdown dari sana, otomatis Bitcoin harusnya sih akan tertekan lebih dalam lagi, dan potential next targetnya itu berada pada wave 5 ini bisa di antara level atau area $30.000, sementara sebelum ke sana kita bakal ngetes dulu level support di Fibo 78,6% atau area $37.246, teman-teman ya. Secara overview, ini adalah tampilan saya untuk elite wave count-nya. Mungkin nanti akan saya updatekan melalui roadmap atau BTC roadmap jika teman-teman setuju tentunya. Dan untuk saat ini kita mungkin akan fokus terhadap pergerakannya si Bitcoin di time frame daily berdasarkan skenario yang saya bahas di sini, teman-teman. Artinya fokus utama saya saat ini hanya pada si symmetrical triangle ini. Pertanyaannya adalah apakah kita akan breakdown lagi
dan kemudian meneruskan pelemahannya lebih signifikan, atau cenderung di sini kita mendapatkan potential booster dan malah kita terrebound sangat signifikan ya. Itu adalah beberapa pertimbangan dan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ke teman-teman di sini bisa bermanfaat, dan sekiranya teman-teman di sini suka dengan kontennya, make sure kalian klik tombol like buttonnya. Jangan lupa juga subscribe channel ini, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk weekly update Bitcoin besok. Cheers, have a nice weekend, God bless everyone, bye bye.